bahwa sesungguhnya kebebasan itu ialah hak, dan oleh karena itu maka saya mengucapkan selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas satu topik menarik yang berjudul agnostik. Apa sih yang dimaksud dengan agnostik itu? Agnostik adalah satu cara pandang terbuka di mana seorang agnostik ketika berhadapan dengan pertanyaan apakah Tuhan itu ada atau apakah Tuhan itu tidak ada, mereka lebih cenderung mengambil posisi unknown, atau biasa kita sebut juga dengan abstain, atau mereka bersikap netral, atau bahkan mereka secara terbuka menyampaikan sikap golput. Karena ini soal percaya atau tidak percaya. Dan seorang agnostik ini bukan soal kepercayaan sebenarnya, tapi ini soal pengetahuan. Ya, jadi sebelum mereka mengambil satu sikap percaya atau tidak percaya, mereka ingin tahu. Jadi apa sih sebenarnya yang Anda maksud dengan Tuhan misalkan gitu. Ini mereka akan bertanya ke arah situ dulu sebelum mengambil satu sikap bahwa oh ya saya percaya bahwa Tuhan itu ada, atau saya percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Dalam dua posisi yang sangat berat ini sebenarnya mereka berdiri di tengah. Gitu. Jadi kalau orang-orang yang teis, ya mereka sangat percaya kepada Tuhan karena basisnya macam-macam itu, terutama basis agama. Seorang ateis, mereka tidak percaya kepada Tuhan karena mereka tidak melihat ada bukti bahwa Tuhan itu ada. Jadi perdebatan kedua kutub ini antara ateis dan teis itu ditengahi oleh agnostik. Di tengahnya ada agnostik sebagai penyeimbang sebenarnya. Kalau di dalam ilmu alam kita mengenal ada yang namanya partikel elektron, proton, dan neutron gitu. Jadi kalau elektron ini kita asumsikan sebagai partikel Tuhan misalkan, atau proton ini kita asumsikan sebagai partikel anti Tuhan misalkan. Yang neutron ini itu agnostik. Nah itulah mereka, sikap mereka sejak dulu memang begitu. Mereka tidak ingin mengambil bagian dalam perdebatan ada atau tidak adanya Tuhan gitu. Di dalam frame di dalam frame peradaban manusia, mereka lebih condong sebelum mengetahui ya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan A, B atau C, mereka tidak akan mengambil sikap apa-apa. Ini sikap-sikap para ilmuwan sebenarnya seperti itu. Ketika mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan, ya mereka bilang tidak tahu. Dan semua ilmuwan itu menyadari hal itu. Ketidaktahuan itulah yang kemudian melahirkan begitu banyak penemuan. Sehingga banyak ilmuwan-ilmuwan ketika misalkan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan Tuhan, mereka mungkin akan mengambil posisi seperti Albert Einstein. Albert Einstein kalau ditanya soal Tuhan itu, ya yang jelas dia akan bertanya balik, Tuhan yang mana nih? Ya kan? Karena ada dua jenis Tuhan menurut Albert Einstein itu. Yang pertama Tuhan personal, yang kedua itu Tuhan yang berbentuk rumus matematik. Dan Einstein lebih condong ke yang kedua, gitu. Yang digambarkan oleh beliau itu sebagai alam semesta yang begitu rapi, tertata dan segala macam itu. Kalau Tuhan-Tuhan personal, dia nggak percaya, gitu. Nggak percaya pada Tuhan-Tuhan personal. Nah, agnostik dalam konteks ini tidak mengambil sikap. Inilah mengapa tadi dari awal saya menyampaikan bahwa sebenarnya paling sederhana untuk menggambarkan agnostik ini adalah sikap netral sebenarnya di antara dua kutub perdebatan serius yang berlangsung antara kelompok agamawan dan kelompok pemikir bebas. Namun di dalamnya juga ada ilmuwan di situ itu, ya kan? Tentang keberadaan Tuhan, eksistensi Tuhan. Ini perdebatan berabad-abad dan saya kira tidak akan pernah selesai dua kutub ini. Mereka akan terus berhadapan-hadapan, ya, karena memang berbeda kutub. Kutub utara dan kutub selatan gitu. Tidak akan pernah bertemu.
Tapi di tengah itu, ya, ada agnostik. Dan saya kira orang-orang juga yang tidak ingin terlalu berlama-lama berdebat soal Tuhan, mereka bisa mengambil posisi itu. Nah, di Indonesia kebanyakan orang salah memahami tentang agnostik, tentang sikap agnostik ini, sikap abstain ini. Bahkan kadang-kadang orang yang golput sekalipun itu bisa jadi persoalan di bangsa kita ini. Inilah bangsa kita, inilah Indonesia. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang sudah mungkin terbiasa dengan perbedaan antara cara pandang A dan B, mereka bisa memahami itu. Tapi kita di sini perlu banyak belajar, saya kira. Perlu banyak belajar menempatkan satu konsep pada posisinya. Jadi kita tidak bisa memaksakan konsep A, misalkan memaksakan orang beriman untuk tidak beriman, itu salah gitu. Atau memaksakan orang yang tidak beriman untuk beriman, itu juga salah gitu. Jadi pemaksaan itu di mana-mana adalah salah. Sehingga kita harus bisa bertoleransi dengan berbagai cara pandang yang ada di bangsa ini. Dan kalau kita ingin menyaksikan bangsa ini grow, bangsa ini berkembang, saya kira begitu. Jadi tidak ada pertentangan antara ateis, teis, dan agnostik. Mereka punya peran masing-masing. Mereka punya posisi masing-masing di sana. Jadi mungkin secara sederhana itu, saya kira kita bisa memperdebatkan ini lebih jauh. Saya kira itu. Terima kasih sudah menyaksikan video singkat ini. Mungkin yang masih penasaran dengan penjelasan saya, mungkin bisa menaruh komen di bawah. Kita bisa berinteraksi langsung lewat komentar, karena saya pun masih belajar menyampaikan gagasan saya secara terbuka. Ini yang pertama kali, apalagi diskusinya soal agnotisme ini luar biasa sebenarnya. Jadi ada banyak tokoh-tokoh di balik itu juga. Saya berharap kita bisa berinteraksi lebih lanjut di kolom komentar, atau mungkin ada yang ingin membalas video dengan video. Saya kira itu sangat elegan di dalam dunia informasi seperti sekarang. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya sudah menonton video saya. Salam kebebasan.